Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita terus surat Al-Baqarah An-Naba 1-5. Oke, An-Naba 1-5 ya. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Allahumma arhamna bil Quran. Apa kabar anak-anak hari ini? Saya semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya semua ya. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Hadir semua ya? Anissa Salwa. Oke, hadir. Azahra Putri. Azahra hadir. Baby. Degi. Della. Dia, Jalu, Lucy, Feby, Aprilia, Mahathir, Vianda, Mutiara, Niko, Raffi, Avicenna, Rosalin hadir, Salsabila Mareta, Salsabila Megumi, Seni, Wildan. Oke. Mahmud terakhir ya. Silakan Mahmud. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan kemarin sudah melakukan evaluasi ya. Sudah terjawab semua. Sekarang kita bahas terlebih dahulu evaluasi yang pekan kemarin sudah dijawab oleh kalian. Ada berapa soal kemarin ya? Ada 4. Silakan. Yang pertama, soal pertama, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mahmud silakan. Tafsirkanlah isi kandungan ayat di atas. Ya. Seseorang dikatakan beriman ketika meyakini adanya Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan termasuk golongan yang sesat bila mengingkarinya. Oke, nomor 1 benar semua? Benar ya. Jadi kalau ada jawaban temannya yang salah diperbaiki, tapi tetap poinnya salah ya. Nomor 2, Wildan silakan. Perhatikanlah pernyataan berikut ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasul menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Maknanya dari terjemahan hadis di atas, perjumpaan antara Rasul dan malaikat Jibril menjelaskan bahwa rukun iman itu ada 6. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kita, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Masya Allah. Jelas ya jawaban dari Wildan ya, bahwa nomor 2 itu menjelaskan tentang hadis perjumpaan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi kalau ditanya rukun iman ada 6 itu dari mana? Dari hadis riwayatnya siapa tadi Wildan? Hadis riwayat Muslim yang mengisahkan perjumpaan Rasul dengan malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril bertanya kepada Rasul ya, apa yang dimaksud dengan iman? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada
Rasul Allah, engkau percaya kepada hari akhir, dan yang keenam yang kita lagi bahas 2 pekan ini, engkau percaya kepada qada dan qadar. Baiklah, nomor 3 sekarang ya. Siapa? Raffi, silakan. Allah mewujudkan takdir pulang bersekolah di SDA, lalu melanjutkan ke SMPB, lalu melanjutkan ke SMAC, dan melanjutkan ke Universitas D, dan mendapatkan gelar keserjanaan atas kehendak dan izin Allah. Berikanlah penilaian terhadap fakta di atas bahwa kisah tersebut merupakan contoh implementasi dari qadar. Implementasi dari qadar, karena itu perwujudan ya, perwujudan tentang rezeki. Dia ada diberikan Allah takdir ilmu bersekolah, semua orang diberikan takdir rezeki, tapi perwujudannya berbeda-beda. Ya tadi dicontohkan si fulan, SD-nya di SDA, SMP-nya di SMPB, SMA-nya di SMAC, kemudian universitasnya di Universitas D, kemudian akhirnya bekerja gitu ya, mendapatkan rezeki. Jadi itu wujud dari qadar. Terakhir silakan yang mau jawab, Niko, silakan Niko. Perhatikan gambar berikut ini. Kembangkanlah pesan yang tersurat dalam gambar di atas kaitannya dengan prinsip beriman kepada qada dan qadar. Itu kan gambar Lauhul Mahfuz. Jadi salah satu bentuk iman kepada qada dan qadar, kita harus meyakini bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menuliskan semua takdir manusia di kitab Lauhul Mahfuz. Oke, di situ ada gambar apa? Di soal nomor 3 ada sebuah gambar tulisannya Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz itu adalah sebuah kitab yang berada di sisi Allah, yang pada saat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kolam pena. Kolam itu Allah perintahkan untuk menulis takdir-takdir manusia di sebuah kitab yang bernama Lauh Al-Mahfuz. Jelas ya? Oke, silakan nak, poin benar dikali 25, jadi poin maksimalnya 100 ya. Kalau sudah, nanti boleh diserahkan kepada temannya masing-masing. Sudah semua nilainya? Sudah ya. Terlihat nggak slide-nya? Hari ini kita akan bahas materi mengenai masih sambungan dari pekan lalu ya. Materinya dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar dan macam-macam qada dan qadar. Sebelum kita bahas, kita akan flashback terlebih dahulu materi yang sudah pekan lalu kita bahas. Yang masih ingat? Silakan. Oke, Megumi. Masya Allah, iman itu al-ma'rifatum bil qalbu wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Benar pernyataan Megumi? Benar ya, itu thumbs up buat Megumi. Siapa lagi yang masih ingat? Anissa, silakan. Jadi tidak ada istilah kebetulan, namun qadar Allah. Oke, jadi berarti kalau iman kepada qada dan qadar itu apa? Meyakini akan adanya ketetapan Allah yang sudah Allah tuliskan pada zaman apa? Azali, zaman permulaannya, yang tertulis dalam kitab Lauhul Al-Mahfuz, bahkan sehelai daun jatuh pun sudah tertulis di situ. Jadi tidak ada yang namanya istilah kebetulan. Tadi kebetulan saya ketemu dengan si fulan. Kebetulan tadi saya bawa pena 2. Itu bukan kebetulan ya, tetapi qadar Allah. Jadi sekarang bahasanya kita rubah. Masih ada lagi? Ya, Rosalin silakan. Qadar itu
Ya. ukuran Allah sudah zaman azali atau zaman pembukaan. Ya. Qadar itu bentuk perwujudan dari Allah yang terjadi pada manusia. Oke, jadi Rosalin tadi menjabarkan tentang perbedaan kodo dan kodar. Kalau kodo itu apa? Ketetapan, ukuran, perintah yang sudah dituliskan pada zaman azali, sementara kodar itu wujud dari ketetapan itu yang terjadi pada diri manusia saat ini. Jelas ya materi pekan lalu ya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Supaya kalian dapat menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Kemudian yang kedua, menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan Ananda semua mengamati video yang akan Ibu tayangkan ya, terkait dengan macam-macam takdir. Nanti akan kita lihat ada berapa macam ya takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian nanti di situ ada LKPD yang berhubungan dengan materi video yang Ibu tayangkan berikut ini. Simak ya. Terlihat jelas nggak? Kamu aja yang nganter, kamu aja sih. Oke, sweet, ya sweet. Mas, lu buat aja. Kalau lu bisa bikin Bang Sukir ketawa, gaji gua bulan ini buat lu deh. Serius? Itu Mahmud sama Jalur lagi berbincang-bincang. Pergi ke masjid pakai sendal, pulang ke rumah beli telur. Ini menu spesial untuk pasangan kami. Nasi goreng di dalam dunia sakit buat minumnya. Ini nasi goreng bakar rendang. Lihat tuh, pengantin lama udah 7 tahun belum punya anak. Siapa apa? Kalian ini mana sih? Kalian ini bagus sekali. Mau berjangka? Kalau enggak ya udah, nganggur aja di sana. Mending kalian kerja. Oh, kamu udah berani ya sama saya? Kerjaan nggak becus, sekarang malah ngurusin saya. Berani? Gue syuting akan begini. Sekarang. Siapa?
Mas, udah pulang? Mas, kenapa? Gak apa-apa. Mas udah sholat kan? Bisa nggak sih berhenti ngurusin sholat aku? Itu urusan aku sama Tuhan. Mungkin aku juga nggak mesti sholat depan kamu kan? Ya udah Mas, aku buatin teh dulu ya. Bil, mana tehnya? Oh iya Mas, Masih belum juga. Mau nunggu berapa tahun lagi? aku suka deh Mas pakai baju itu. Ini tehnya Mas. Hati-hati Mas. Ya. Silakan duduk. Jadi bagaimana Ibu? Apa keluhannya? Gini Dok, akhir-akhir ini saya lemas. Terus juga ngerasa nyeri banget di pinggul. Kadang juga mual. Saya kira awalnya saya hamil Dok. Tapi ternyata setelah saya cek tidak begitu. Gitu. Ada keluhan lain? Pusing juga sih Dok. Oke, kalau begitu kita cek darah dulu ya. Halo suster, ya, ini ada pasien atas nama Ibu Vira. Sebentar lagi akan ke sana untuk melakukan cek darah. Tolong bantu persiapkan. Oke, terima kasih. Ibu Vira, Ibu akan melakukan cek darah sebentar lagi. Silakan Ibu keluar dari pintu sini, belok kiri, pintu pertama kiri. Nanti di sana akan ada suster yang menemani Ibu untuk melakukan cek darah. Baik Bu Dokter. Dalam buatlah yang di dalam ini. Kopi itu kayak pagi, menenangkan, membukakan pikiran, dan menghilangkan sejenak beban hari kemarin. Tahu nggak? Semua plan gue kebatalin sebenarnya. Gara-gara gue nggak ada yang beres. Wait, kebetulan gue habis bikin mie goreng spesial. Gue ambil dulu ya. Cobain deh. Ternyata masakan udah dulu berubah ya. Tambah lagi Ram, istri gua itu di rumah kerjaannya juga sholat, sabar, gak ada solusi, itu mulu andalannya. Bayangin Ram, selama 7 tahun kerjaannya itu mulu, apalagi sampai sekarang dia belum hamil. Lengkap aku bilang. Bro, ini pure nasihat dari sahabat ya, gak ada urusan lain.
Coba lu bayangin dah, selama 7 tahun, selama itu istri lu yang nggak tahu kondisi lu, apa lu yang nggak mau tahu kondisi dia? Selama itu istri lu yang nggak bosan ngingatin lu, apa lu yang keras kepala? Fik, ingat, kalau lu nyari yang sempurna, percaya sama gua, nggak bakal ketemu. Fik, bersyukur, lu udah dikasih istri hebat yang selalu bimbing untuk ingat ke alam terakhir lu. Butuh apa lagi sih? Kamu kenapa? Untuk suamiku. Assalamualaikum Mas. Di atas meja makan sudah kusiapkan nasi goreng kesukaanmu. Maaf, aku harus menulis surat ini setelah semalam aku menantimu yang tak kunjung datang. Aku takut tak punya banyak waktu. Aku mencintaimu Mas. Kuharap begitupun kamu. Dengan surat ini, aku ingin memberitahumu tentang analisa data yang menjawab kebirisan kita selama ini tentang aku yang tak membohongi. Aku divonis terkena kanker serviks stadium akhir. Maafkan aku yang banyak kurangnya ini Mas. Selalu membuatmu marah, tak mengerti perasaanmu. Aku sayang kamu karena Allah Mas. Aku bahagia hidup bersamamu. Terima kasih untuk waktu, bahagia, dan tanggung jawabmu. Semoga Allah menyatukan cinta kita kembali di surganya, sehingga aku bisa kembali mencium tanganmu. Menyatukan cinta kini berjauhan. Tuhan, bukan Kau mengizinkan, takkan mampu ku jalani, takkan bisa ku berjalan, takkan sanggup ku hidup kembali. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz bisa menjadi seperti sekarang ini? Gimana? Insya Allah ya kisahnya ya. Baiklah, nanti akan kita cek bagaimana tanggapan kalian dari hasil pengamatan di video yang sudah Ibu tayangkan ya. Silakan dibuka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada lembar kerja, ya, ada kolom verifikasi pengamatan hasil video yang tadi baru saja Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya secara bergantian di depan kelas ya. Udah ketemu Mahfud? Udah ya. Ya, ini diverifikasi ya. Ini dia diverifikasi. Ini. Sudah jelas, Degi? Jelas ya?
Gimana? Ada yang sudah selesai? Selesai ya? Silakan. Satu orang maju yang siap mempresentasikan hasil pengamatannya, memverifikasi pesan yang tertuang pada video yang tadi sudah kalian amati. Oke, silakan Lucy ke depan kelas, Nak. Yang lain tolong disimak ya. Dalam kehidupan manusia, selalu ada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semua telah Allah tetapkan sesuai dengan ukurannya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Allah yang mengetahui setiap hal yang hambanya perlukan. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya dengan Lucy? Silakan Mutiara. Bagaimana cara kita menyikapi takdir yang baik dan takdir yang buruk? Bagaimana, Lucy? Coba. Cara kita menyikapi takdir yang baik maupun yang buruk. Merasa cukup dengan kita harus melakukan qanaah, merasa cukup dengan segala apa yang telah Allah berikan, baik dalam perkara yang disukai maupun perkara yang tidak disukai. Kemudian harus ikhlas, karena setiap ujian akan bernilai pahala jika tidak ikhlas dan sabar. Jelas, Mutiara? Ada lagi yang bertanya dengan Lucy? Cukup ya, sudah jelas semua ya. Oke, terima kasih Lucy, silakan duduk. Masya Allah ya, jadi menurut Lucy dalam kehidupan manusia selalu ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua telah Allah tetapkan sesuai dengan ukurannya, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Ya, seperti yang Ibu tayangkan di slide di depan kelas kalian. Allah lah yang maha mengetahui setiap hal yang hambanya perlukan. Jadi nak, segala sesuatu itu Allah ciptakan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Matahari terbit dari pagi, kemudian sampai dengan siang hari, kemudian senja terbenam berganti dengan bulan gitu ya. Kenapa Allah berikan bulan? Karena pada malam hari itulah fungsi manusia itu untuk beristirahat. Jadi pas sekali Allah ciptakan segala sesuatunya. Jelas ya? Oke, itu thumbs up buat Lucy. Silakan. Ada lagi ingin mempresentasikan? Fianda, silakan Nak. Silakan Fianda. Tanggapan saya mengenai video tersebut adalah, dalam video tersebut menggambarkan mengenai seorang laki-laki yang hidup dengan penuh keangkuhan, merasa sombong dengan pencapaian dia, sampai akhirnya ia kehilangan orang yang dia cintai karena sibuk akan dunia dan mengabaikan kebahagiaan akhirat. Padahal untuk menjadi seorang yang baik, manusia juga perlu berikhtiar seperti Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Oke. Ada yang mau bertanya dengan Fianda? Silakan Jalu. Pertanyaan saya, bagaimana cara berpikir yang baik sebelum penyesalan itu tiba seperti video yang... Nah, bagaimana Fianda kira-kira cara berikhtiar yang baik supaya nggak ada penyesalan seperti video tadi ya, istrinya sudah meninggal dunia baru dia menyesal. Jadi cara yang pertama itu membuka diri untuk menerima nasihat dari orang-orang yang berilmu. Lalu memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini perlu dicapai dengan ikhtiar yang kuat juga. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya, sudah, Masya Allah. Silakan duduk Fianda. Ya, jadi di video tadi sudah sangat jelas ya bahwa laki-laki itu sangat angkuh, dia menutup diri dari nasihat. Padahal nak, kita senantiasa harus mendengarkan nasihat dari siapapun ya. Jangan melihat siapa orangnya, tetapi lihatlah apa yang dia katakan, dia sampaikan kepada kita. Kalau perkataan itu baik untuk memajukan diri kita, maka sebaiknya kita dengar dan kita lakukan nasihat-nasihat tersebut. Jelas ya, itu namanya ada hidayah itu ada dua macam. Nah, ada hidayah ilmu dan ada hidayah taufik. Hidayah ilmu itu bisa kita berupa nasihat dari orang lain. Sedangkan hidayah taufik itu hanya Allah yang punya hak untuk memberikannya kepada kita. Jelas ya? Kita sudah dapat ilmunya bahwa menutup aurat itu wajib, tapi yang bisa membuat hati kita tergerak untuk menutup aurat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini?
Jelas ya. Sekarang coba lihat slide yang ada di depan. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai dalil-dalil yang terdapat terkait dengan qada dan qadar. Yang pertama surat apa itu? Al-Qamar ayat 49 ya. Sebelum kalian bacakan ibu contohkan terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Terlihat jelas nggak? Coba terjemahnya apa itu? Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi semuanya serba pas gitu ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dan yang tidak kita perlukan. Yang kedua dalilnya surat Al-Hadid ayat 22. Dibacakan ya. Nanti kalian baca-baca lagi di rumah terkait dengan dua surat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa terjemahannya? Iya. Jadi semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Al-Mahfuz. Jadi mudah banget buat Allah untuk mewujudkannya. Maka tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan kebaikan untuk menggapai kebahagiaan akhirat, yaitu apa kemarin? Masuk surganya Firdaus dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kemudian tadi sempat dibahas ya, ada takdir yang bisa dirubah dengan takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, di dalam Islam takdir itu dibagi menjadi dua macam. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Iya, Fianda gimana? Takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Takdir yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar. Contohnya seperti apa? Bodoh. Ya, orang pengen punya prestasi, orang pengen pandai, bisa hanya duduk manis kemudian jadi pandai? Tidak, maka harus berikhtiar dengan cara belajar. Perlu nggak disambung doa? Perlu. Itu nak ya, untuk mendapatkan keberkahan ilmu harus nantiasa kita berdoa kepada Allah dan beribadah ya. Kemudian yang kedua takdir apa? Mubram. Takdir yang tidak ada hubungannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya apa? Kematian, kelahiran. Bisa nggak kita milih, saya mau lahir dari ibu menteri, dari orang kaya, keturunan ningrat, darah biru, bisa nggak? Tidak bisa. Ya, itu semua sudah Allah tetapkan dan tidak bisa diberikan pilihan kepada kita. Kematian juga seperti itu. Bisa nggak kita milih? Saya mau meninggalnya pada saat sholat, doanya seperti itu ya. Jadi tergantung, kematian kita itu tergantung dengan kebiasaan-kebiasaan kita seperti apa. Maka sering-seringlah, banyaklah melakukan kebiasaan yang baik-baik. Jelas ya sampai di sini ya? Baiklah. Karena waktu kita sudah hampir habis, silakan nak kalian jawab evaluasi dan checklist penilaian yang ada, penilaian sikap yang ada di LKPD yang tadi sudah Ibu berikan ya. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan.
Sudah selesai? Boleh dikumpulkan ke depan yang sudah selesai. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan dari kegiatan hari ini. Kira-kira apa kesimpulan kita hari ini? Materinya tadi apa? Dalil-dalil terkait dengan iman kepada qada dan qadar dan macam-macam takdir. Apa kesimpulannya jadi? Kesimpulannya, Fianda silakan. ada beberapa takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar, Iya. tapi ada juga yang bisa tidak. Ya, jadi takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang masih berhubungan dengan ikhtiar dan ada takdir, yaitu takdir apa? Mu'alaq ya, dan ada takdir yang tidak ada hubungannya dengan ikhtiar, yaitu takdir mubram. Kemudian tadi kita sudah membahas ada dua dalil ya, yaitu surat Al-Qamar ayat 49 dan Al-Hadid ayat 22. Kalau hadisnya apa yang pekan lalu kita bahas? Perjumpaan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Alhamdulillah sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, insya Allah pekan depan kita akan bahas materi yang terakhir tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar dan keterkaitan sikap optimis, tawakal dan ikhtiar terhadap qada dan qadar. Ya, baiklah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya khusyuk, kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.